Kita akan menjawab pertanyaan seputar sholat isyraq. Sebaiknya kapan kita melaksanakan sholat syuruk? Di masjid kami tertulis jadwal subuh jam 5, syuruk 6.15, duha jam 6:40. Jadi apakah kita melaksanakan sholat syuruk jam 6.15 atau jam 6.40? Memang ada sebuah sholat sunnah yang diistilahkan dengan sholat syuruk atau sholat isyraq atau sholat tulu, yang artinya sholat ketika matahari terbit. Berdasarkan sebuah hadis riwayat Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'atin, tsumma qa'ada yadhkuruna Allah hatta tatul asy-syams, tsumma shalla rak'ataini, kana lahu ka ajri hajjatin wa umrah." Siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir mengingat Allah sampai matahari terbit, lalu dia sholat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti haji dan umrah. Tentang status hadis ini memang diperbeda pendapat oleh para ulama. Sebagian mendhaifkan, sedangkan yang lainnya menganggap sebagai hadis hasan. Dan jika kita buka dalam kitab-kitab fikih, baik fikih madhab Syafi'i ataupun madhab yang lainnya, ternyata saya belum pernah menemukan adanya bahasan tentang sholat yang satu ini. Padahal kalau kita buka dalam kitab fikih, itu selalu disebutkan tentang jenis-jenis sholat sunnah. Ada sholat duha, sholat tahajud, bahkan sholat tasbih, itu ada kitab fikih madhab yang menyebutkannya. Tetapi untuk sholat tulu atau sholat isyraq ini, saya belum pernah menemukan bahasannya. Sehingga sebagian ulama memasukkan bahwa sebenarnya sholat tulu atau sholat isyraq ini adalah jenis sholat duha yang dikerjakan dengan tata cara tertentu. Yaitu waktunya diawalkan, dikerjakan di masjid, dan saat matahari terbit. Namun teman-teman sekalian, kita harus ingat, sebuah hadis itu untuk bisa dijadikan dalil, tidak sekadar hadis itu sahih, tetapi juga penempatannya yang benar. Nah, dalam hal ini, kita perlu mendudukkan dan mengkompromikan dengan hadis-hadis yang membicarakan tentang matahari terbit. Karena kemudian kita temukan dalam bahasan fikih, ada waktu-waktu sholat yang kita dilarang untuk mengerjakan sholat di dalamnya. Di antara waktu tersebut adalah saat matahari terbit. Di antaranya adalah sebuah hadis riwayat Uqbah bin Amir. Salasu sa'at. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna au an nakbura mautana. Ada 3 waktu yang Rasul melarang kami untuk sholat di dalamnya dan juga menguburkan di waktu tersebut orang mati di antara kami. Dan beliau menyebutkan yang pertama adalah hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi, yaitu ketika matahari terbit sampai matahari itu meninggi. Hadis selanjutnya adalah hadis riwayat Abu Hurairah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha 'anis shalah ba'da salatil 'ashri hatta taghruba syams wa ba'da salatis subhi hatta tatlu'a syams. Rasul alaihi salatu wasallam melarang kami mengerjakan salat setelah asar sampai matahari terbenam dan setelah waktu subuh hingga matahari terbit. Maka dari hadis-hadis ini dan juga hadis-hadis yang lainnya dikompromikan oleh para ulama, ada beberapa waktu-waktu yang dilarang kita mengerjakan sholat. Di antaranya adalah ba'da subuh sampai matahari sempurna terbit. Dan saya sempat bertanya kepada beberapa pihak tentang waktu isyraq atau waktu tulu yang ada di timer atau di penanda waktu. Apakah waktu tersebut seperti yang dicontohkan di sini 6.15 itu adalah waktu dibolehkannya sholat syuruk, artinya matahari sudah meninggi, ataukah itu memang waktu matahari sedang terbit? Ternyata rata-rata jawabannya itu adalah waktu saat matahari terbit. Sehingga jika demikian, kita tidak boleh sholat di waktu ketika menunjukkan waktu sedang isyraq atau sedang tulu. Tunggu beberapa menit. Kalau waktu 6.40 itu sudah sangat bagus, artinya matahari sudah meninggi, itu sudah dibolehkan mengerjakan sholat sunnah. Kalau kemudian kita misalnya kelamaan menunggu, ya mungkin diberikan jeda waktu setelah waktu isyraq itu 13-15 menit. Itu sepertinya matahari sudah lumayan meninggi, baru kita mengerjakan sholat sunnah. Sehingga jelas di sini, waktu terbitnya matahari itu tidak boleh digunakan untuk mengerjakan sholat tulu dan juga sholat-sholat yang lainnya. Kecuali sholat tahiyatul masjid. Ketika seseorang itu di masjid, kemudian dia karena satu hajat keluar, kemudian dia masuk ke masjid, dia dibolehkan sholat tahiyatul masjid.